wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Gimana kabar kalian? Hai. Udah sarapan? Belum. Ada. Nanti setelah selesai ini kelasnya kita bakal sarapan. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi ibu minta membaca Al-Fatihahnya bareng-bareng ya, jangan di dalam Hati. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ibu mau perkenalkan. Ada yang kenal sama ibu? Oke. Baik, perkenalkan, nama ibu yaitu Aidil Adelia Nasution, biasa dipanggil dengan Ibu Adel. Hai. Ibu mengajar di kelas 6 SD di SDN Bojong Rawalumbu 10. Jadi, sebelum kita mulai mata pelajaran ini, lebih baik kita ice breaking dulu gak sih? Oke. Kalau ibu tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren, wow keren, ngerti? Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren, wow keren. Ah, nggak kompak, nggak seru. Saya udah kayak ditangkap polisi, Bu. Wow. Sekali lagi ya. Oke. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren, Wow keren. Yeay. Oke, baik. Ibu di sini membawakan pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi tentang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi sebelum ibu lanjutkan materi ini, ibu mau nanya sama kalian nih, apakah yang kalian syukurin di hari ini, di pagi hari ini? Coba tunjuk tangan. Saya Bu, Apa? masih bisa bangun. Masya Allah. Terus ada lagi? Masih bisa berangkat sekolah. Masya Allah. Terus apa? Terus apa lagi? Sarapan nasi uduk. Alhamdulillah. Berarti ada anak murid saya yang udah sarapan. Alhamdulillah. Enggak ada terjata. Oke, baik. Lanjut, yaitu sebelum masuk ini ada loh tentang pengertian atau definisi bersyukur. Yaitu pengertian bersyukur. Bersyukur merupakan sikap atau perasaan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal baik yang telah diterima, baik itu berupa pencapaian, keberuntungan, kesempatan dan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pentingnya itu kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan berarti kita selalu mendapatkan hal-hal yang sempurna atau bebas dari masalah, melainkan tentang melihat hal-hal hal-hal baik yang ada di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Ini tentang memahami bahwa ada banyak hal kecil yang layak disyukuri dalam setiap momen. Jadi itu, bersyukur itu bukan tentang kebahagiaan aja, tapi bersyukur juga ada kayak di tengah-tengah tantangan masalah. Tentang
di tengah-tengah gitu tentang tantangan dan kesulitan. Jadi kalau kita merasakan kesulitan, pasti Allah akan memberikan sedikit rasa bersyukur kita. Mungkin dari kalian itu yang merasa kesulitan itu merasa bilang, ih Allah itu nggak adil, ih Allah ini gini banget sih sama aku, padahal aku udah menjalankan perintah-perintahnya. Tapi kalian tanpa kalian sadar itu ada hal yang sedikit yang kalian nggak tahu itu Allah mengkasih kalian itu untuk mensyukuri nikmat kehidupan kita. Terus di sini juga ada dalil atau ayat Al-Quran tentang bersyukur. Jadi ibu minta nih untuk kalian bacakan ayat Al-Quran ini. Tapi ibu minta perempuan. Karena kenapa perempuan? Karena ibu udah biasa mendengarkan suara emas laki-laki membacakan ayat Al-Quran daripada perempuan. Setuju? Setuju. Kalau dari Pak cowok, kira-kira siapa yang mau ditunjuk? Bintan. Bintan. Itu nggak kelihatan. Maju. Ada gitu. Boleh. Saya cantik. Berdua. Ini ada 2 ayat Quran. Jadi satu ibu minta. Boleh. Nggak boleh ketawa. Wa idh ta'adzanna rabbukum la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabil syadid. Artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Terima kasih. Siapa namanya? Bintan. Makasih Bintang. Jadi kan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambahkan kenikmatan kepadamu. Jadi tanamkan dalam diri kalian itu selalu bersyukur apapun itu, karena kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambahkan kenikmatan kita gitu. Dan jika kau mengingkari atau kau tidak bersyukur, pasti Allah akan selalu memberikan kita kekurangan gitu, dalam ayat ini. Yaitu satu lagi, yaitu surah Al-Luqman ayat 12. Kira-kira siapa yang mau baca dari perempuan? Atau ibu tunjuk? Siapa ya kira-kira? Bisa. Yang biru boleh nggak yang pakai kacamata? Berdiri? Boleh. Sebelum baca ayat Al-Quran, boleh nggak perkenalkan diri? Nama saya Dinda Nadia Mansur. Adinda. Baik, baca. Gak boleh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha 'aliyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Oke, makasih Adinda. Nah, Insya Allah, barakallah. Jadi bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur itu akan manfaatnya itu untuk diri kita sendiri gitu. Coba contohnya nih, ada yang kalian tahu contohnya untuk diri kita sendiri selalu bersyukur. Apa coba contohnya? Satu, tunjuk tangan. Saya Bu Guru. Apa? Berterima kasih kepada diri sendiri. Good job. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada diri kita sendiri bakalan akan menanggung akibatnya gitu. Jadi selanjutnya yaitu tentang pentingnya bersyukur dalam keadaan apapun. Ini ada terbagi dua, yaitu saat kita bahagia dan saat ketika kesulitan. Saat kita bahagia, bersyukur lebih mudah ketika bahagia dan mendapatkan kenikmatan.
Namun, kita harus tetap mengingat bahwa semua keberhasilan dan kebahagiaan berasal dari Allah. Jadi, kalau saat kita bahagia itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mentang-mentang kalian bahagia, kalau nggak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya sama aja, karena semua kebahagiaan dan keberhasilan kita itu datangnya dari Allah. Ini juga ada saat ketika kesulitan. Bersyukur dalam kesulitan menunjukkan keyakinan bahwa memiliki rencana terbaik untuk kita. Jadi saat kesulitan itu kalian selalu tanamkan dalam pikiran kalian itu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Jadi juga di sini ada tertera surat Al-Qur'an ayat Al-Qur'an yaitu surah Al-Isra ayat 6. Yaitu innama al-usri yusra yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Di sini mana? Apakah kalian tahu manfaat bersyukur dalam Islam? Yang tahu tunjukkan. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu manfaat bersyukur dalam Islam. Yang pertama, hidup penuh dengan keberkahan. Salah satu manfaat yang didapat seseorang jika bersyukur adalah membuat hidup menjadi lebih berkah. Dan dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi beberapapun rezeki yang didapatkan. Jadi, kalau kita selalu rajin bersyukur, pasti hidup kita akan jauh lebih berkah. Gitu. Yang kedua itu terhindar dari penyakit hati. Bersyukur kepada Allah juga bisa menghindarkan seseorang dari penyakit seperti sombong, iri, dengki, dan dendam. Jauh-jauh ya dari hal ini. Perlu kita ketahui bahwa penyakit hati dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Jadi kalau kalian tanamkan yang 4 ini, hidup kalian itu gak bakal tenang. Gitu. Bahkan hal tersebut bisa meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan kesehatan kita atau fisik kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai orang-orang yang menyimpan penyakit di dalam hatinya. Jadi kalau misalnya nih, contohnya teman kalian ini pinter, terus kalian merasa iri kepada teman kalian. Jadi yang dapat dalam hikmah dalam hidup kita tuh ya kalian nggak mengerti apa artinya bersyukur gitu. Kalian nggak mengerti jauh lebih mendalam apa yang kita menghargai dalam diri kita sendiri. Di sini juga yang ketiga, meningkatkan keimanan seseorang. Bersyukur juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus mampu menerima dengan senang hati atas semua pemberian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut terdapat hadis. Di sini juga ada loh hadis tentang meningkatkan keimanan seseorang yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu 2 hal apabila diberi oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar dalam urusan. Yang pertama itu adalah urusan agama, ilmu, dan ibadah. Dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontohkan. Nah, jadi kalau kita selalu bersyukur dan bersabar dalam urusan dunia pun akan dipermudah gitu. Jangan kan di dunia, di akhirat tuh bahkan Allah kasih lebih gitu. Baru yang kedua itu dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih di bawah kita, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberikan kelebihan. Jadi Allah itu mengasih nikmat seseorang. Kalau di dunia itu dia melihat yang di bawah kita, lalu ia menanamkan dalam diri kita itu masih bersyukur, masih diberi kelebihan gitu. Terus yang keempat, dijanjikan surga. Masya Allah gak tuh? Jadi ketika seseorang menerima keadaan dengan bersyukur dan tabah saat tertimpanya masalah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada orang tersebut. Surga adalah
tujuan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa selama hidupnya. Jadi kalau kita selalu bersyukur, itu aja Allah janjikan loh di surga. Kalian minta sedikit, berdoa satu aja, jangankan satu, seluruh dunia ini pun Allah kasih kepada kalian, asalkan kalian bersyukur. Di sini juga ada terdapat hadis, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Jadi kalau Allah itu menguji kita tuh, jangan langsung mengeluh, berpikirlah positif, oke? Dan kemudian bersabar, maka Allah akan janjikan padanya surga. Yang kelima itu ditambahkan kenikmatannya. Seseorang yang senantiasa yang selalu mengucapkan bersyukur dengan kondisi apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nikmatnya. Sebaliknya, ketika seseorang lebih banyak mengeluh dan selalu iri, nih, yang selalu iri pada teman-teman kalian dengan kehidupan orang lain, maka hidupnya akan sengsara. Jadi kalian itu gak boleh iri sama hasil pencapaian teman-teman kalian. Karena kenapa? Soalnya kalau kalian kepikiran terus, makan pun tidak tenang, tidur pun tidak tenang. Di sini juga akibat jika kurang bersyukur. Yang pertama, saat kita terus-menerus merasa kurang, makin banyak waktu yang terbuang secara sia-sia. Jadi kalau kalian terus selalu merasa kurang, maka bahkan waktu itu akan terbuang sia-sia gitu. Yang kedua itu banyak merasa tidak puas dalam berbagai hal, kebahagiaan akan sulit kalian rasakan. Jadi kalau kalian merasa tidak puas apa yang kalian hasilkan di hari ini, maka kebahagiaan itu akan sulit yang menghampiri kita. Yang ketiga, kurangnya rasa bersyukur akan serta merta membuat kualitas kita diri yang menurun. Jadi kalau selalu kurang dalam bersyukur, kualitas kita atau percaya diri kita tuh akan turun, bukannya naik malah turun gitu. Yang ketiga, yang keempat, ketidakpuasan yang terus berlanjut perlahan menjauh dari pintu kesuksesan. Contohnya nih, kalian selalu belajar terus, tapi kalian tidak puas dengan hasil yang kalian peroleh gitu. Jadi kayak contohnya nih, kalian ibarat di sini, pintu kesuksesan di sini, tapi kalian gak bersyukur dalam hidup kalian itu tersebut, maka akan jauh pintu kesuksesan. Baru jiwa terasa tak tenang lantaran terus merasakan berbagai ketakutan dalam hidup. Baru selain berbahaya bagi mental, kurang rasanya syukur turut menjadi ancaman bagi kesehatan fisik. Contohnya, mohon maaf nih ya, seperti yang orang gila lah. Itu karena apa? Coba. Stres gara-gara? Nah, pinter anak ibu. Di sini ada sebutkan, ibu menanya sama kalian, sebutkan yang kalian ketahui tanda-tanda orang yang bersyukur. Apa? Kurang. Orang yang kurang bersyukur. Makannya banyak. Kelebihan itu ya. Itu kelebihan. Salah berarti saya. Ngeluh terus Bu Guru. Apa? Ngeluh. Pinter. Satu lagi. Mas neraka. Enggak bukan itu. Oke, kita lanjut ya. Yaitu tanda orang yang kurang bersyukur. Yang pertama, tidak pernah mengucapkan berterima kasih. Jadi mulai sekarang, ketika saat kita mau tidur, setelah membaca doa tidur, kalian mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Keesokan harinya bakal ada kemunculan yang tidak disangka-sangka gitu. Oke? Yang kedua itu lalai dalam beribadah. Yang ketiga, fokus pada kekurangan. Siapa yang selalu fokus pada kekurangan? Gak pernah mencintai diri kalian sendiri. Kok diem? Berarti nggak ada.
Berarti nggak ada. Alhamdulillah. Yang terakhir itu mudah mengeluh. Jangan tanamkan diri kalian itu selalu mengeluh. Tanamkan diri kalian itu bersyukur, bersabar, dan berpikiran. Allah. Selanjutnya itu kesimpulan. Bersyukur dalam segala situasi adalah sikap yang menunjukkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, kita hanya menghargai nikmat yang terlihat jelas seperti harta, kesehatan, ataupun kebahagiaan. Tetapi juga mampu melihat hikmah di balik ujian dan kesulitan yang kita hadapi. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap tenang, sabar, dan optimis bahwa setiap peristiwa yang dalam hidup memiliki tujuan dan hikmah yang baik. Allah menjanjikan bahwa dengan bersyukur nikmat akan ditambahkan. Yaitu kan tadi dibacakan oleh Ukti surat Al-Qur'an ayat Ibrahim ayat 7. Sehingga bersyukur bukan hanya perintah, tetapi kunci dalam kehidupan kita yang jauh seperti bahagia, damai, dan penuh berkah. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk dengan game atau ada video satu untuk memotivasikan untuk kalian. Jadi permainan ini akan dimulai 3 perempuan, 3 cowok. Dia bakal maju ke depan dan pilih nomor dan tunjuk. Iya, pilih tirai, itu maksudnya. Saat dia tunjuk, dia akan menjawab pertanyaan itu. Oke? Oke. Kita mulai. Kira-kira dari siapa ya? Cowok atau cewek duluan? Cowok duluan deh. Siapa ya kira-kira? Kayak Iqbal dari tadi ibu lihat bicara mulu nggak pernah menghargai. Halo. Sama dia bu, dia ngajak ngobrol nih bu. Sama Iji. Satu dulu. Maju. Maju. Tatar bang. Majulah. Kelihatan nggak? Gak jadi ya bu? Jadi. Gak boleh gitu dong. Perkenalkan nama siapa? Namanya Alexander. Alexander. Namanya Iqbal. Oke, baik, Bal, mulai. Ih, serem amat. Baik, pilih mau nomor berapa? Tirai mau nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bakal ada hadiah 100 juta rupiah. Wow. Ibu lucu banget. Nomor itu bu. Tuh, 4. 4. Apa itu? 3. Katanya Itu 4. 4 buka. Apa arti bersyukur dalam Islam? C. C. Coba. Wah, tepukannya. 100 juta. Mana, Bu? 100 juta. Duitnya mana? Duitnya nanti ya dari awal. Udah. Udah, makasih. Dari perempuan 1. Bintang. Pintar lagi. Dapat nilai ya, Bu? Iya, boleh. Maju. Gimana sih? Gue boleh gitu. Maju Allah. Dia ke mesin orang bu. Tapi ini saya mau Nomor berapa? nomor 1. Nomor 1 yang gak dipakai itu. Apakah itu? Wah, ucapan yang tepat sebagai tanda bersyukur. Alhamdulillah. Astagfirullah. Tepuk tangannya dong. Dari cowok. Siapa ya kira-kira? Arya bu. Bintang. Arya, Bu. Yang baju hijau boleh? Mau pilih nomor berapa kiranya? Nomor 2. 2.
Nomor 2. Nomor anon Onde. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh bersyukur. Yang bukan ya? Yang bukan. Dek. A, Bu, A. Wah, tepuk tangannya dong. Pintar. Yang cewek kepada yang baju biru ini. Bukan yang biru bergaris. Nomor berapa? Tinggal nomor 3, 5, dan 6. Ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang di saatnya ketika kesulitan. Syirah itu C. An-Naba yang Nambah 10. 10. Terima kasih. Yang cowok siapa ya kira-kira? Alexander. Tinggal nomor 5 dan 3. 10. 5. Iya. Enggak. Ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bersyukur terdapat Ar-Rahman. B. B. Tepuk tangannya dong. Kepada ibu baju, ibu, maksudnya juga warna pink. Baju ya? Iya. Tinggal nomor 3. Mau nomor 2? Oh ya, boleh nomor 2. Tapi udah dibuka sayangnya dong. 3. Apa? Mengapa penting untuk bersyukur dalam keadaan Agar berat kuat. Agar Dengan bersyukur kita bisa menghadapi cobaan dengan ikhlas. wow, pintarnya. Ya Allah. Wah, ternyata anak-anak ibu dapat memahami materi ini ya. Alhamdulillah. Diri kalian yang selalu bersyukur. Jadi semoga yang apa yang ibu sampaikan semoga berkah ilmunya kepada kalian. Amin. Sebelum ibu tutup pelajar ini ada satu ice breaking. Wah. Oke? Oke. Contoh. Oke, ulang ya. Tepuk tangan. Singkat saja. Paham. Mengerti? Oke, yang kompak ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Singkat saja. Paham. Oke, tepuk tangan dong. Sekian yang dapat ibu sampaikan materi di hari ini. Semoga kalian bisa mengambil kesimpulan dari materi ini. Oke. Mohon maaf apabila ada ibu kesalahan maupun dari perkataan atau yang perkataan ibu yang gak mengenakan kalian, tolong dimaafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.